Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatu Salwa dari penerbitan 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyuntingan yang sesuai dengan genre naskah yang ditinjau dari perspektif benar dan tidaknya. Yang pertama itu ada pengertian penyuntingan. Pengertian penyuntingan itu sendiri adalah suatu kegiatan pemeriksaan kembali pada suatu tulisan atau naskah sebelum dipublikasikan dengan memperhatikan beberapa hal. Contohnya seperti kelengkapan naskah, nama penulis, kesesuaian daftar isi dan isi naskah, ilustrasi gambar, kata pengantar, sistematika isi, lalu juga ada catatan kaki, daftar pustaka, dan sinopsis. Kemudian ada tujuan penyuntingan. Tujuan penyuntingan itu sendiri adalah mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penulis dalam naskahnya sehingga kualitas naskah itu bisa menjadi lebih baik dan dari sebelumnya dan layak untuk dipublikasikan. Kemudian ada teknik penyuntingan. Teknik penyuntingan ini sendiri dilakukan dengan cara yang pertama kita harus membaca ulang dulu konsep naskah yang telah selesai ditulis oleh penulis. Kita bacanya dengan teliti dan kehati-hatian. Setelah itu kita mengidentifikasi dan memperhatikan kesalahan apa saja yang terjadi dalam penggunaan bahasanya, antara lain seperti kata baku dan tidak baku. Jika terdapat kata tidak baku, itu dapat merusak kesempurnaan dalam sebuah karangan tersebut. Kemudian ada kesalahan tanda baca seperti penempatan tanda tanya, tanda seru, tanda titik koma, dan sebagainya. Kemudian ada kesalahan ejaan. Lalu ada kesalahan diksi atau pilihan kata yang kurang tepat. Kemudian ada kesalahan struktur pada kalimat. Lalu ada kesalahan konjungsi. Setelah itu, kita juga harus memperhatikan tata letak atau layout, seperti penempatan posisi judul utama pada tulisan tersebut. Kemudian kita juga memperhatikan tata letak penempatan gambar yang tepat pada tulisan tersebut. Lalu kita juga memperbaiki kesalahan-kesalahan teks yang bisa dilakukan dengan cara seperti penghapusan dan penambahan unsur-unsur bahasa dalam tulisan tersebut. Lalu ada ragam naskah. Sebelum nyunting naskah, penyunting ini tuh harus memastikan naskah yang akan dihadapinya. Lalu ada beberapa ragam naskah, yaitu seperti fiksi dan non-fiksi, kemudian ada populer dan ilmiah, lalu ada sekolah dan non-sekolah, lalu ada jenjang pendidikan, bidang keilmuan, anak-anak, dan dewasa. Genre naskah ini sendiri di sini saya akan menjelaskan tentang yang non-fiksi dan fiksi. Non-fiksi ini sendiri adalah genre yang berisi tentang tulisan-tulisan yang tidak terlalu membutuhkan imajinasi. Isi tulisannya itu biasanya memuat narasi kepenulisan ilmiah, artikel, tips dan trik, kemudian ada catatan bersejarah. Lalu ada fiksi. Fiksi ini sendiri adalah genre yang biasanya berupa cerita yang membutuhkan imajinasi dan pada pengolahannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang genre fiksi. Yang pertama itu ada horor. Horor ini sendiri adalah cerita dan alur plotnya itu dibangun dengan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ngeri pada pembaca atau penonton. Dan biasanya pada genre horor ini itu dibuat pada cerita-cerita makhluk halus atau tentang hal mistis lainnya. Kemudian ada genre fantasi. Nah, genre ini itu sendiri memiliki unsur magis dan supernatural. Karena genre ini sendiri itu membutuhkan kreativitas dan imajinasi sebebas-bebasnya, namun juga tetap logis dan rasional. Lalu ada genre humor. Genre humor ini sendiri itu menekankan pada unsur komedi dan parodi. Lalu genre ini tuh juga menekankan pada unsur jenaka sehingga hal tersebut itu membuat pembaca atau penonton menjadi tertawa dan terhibur. Lalu ada genre misteri.
Nah, genre ini tuh belum tentu horor karena genre ini tuh sendiri dibuat untuk menimbulkan rasa penasaran kepada pembaca atau penonton pada sepanjang cerita. Karena itu pada genre ini tuh ceritanya biasanya tuh banyak hal yang janggal atau hal yang masih banyak ditutup-tutupi, namun akhirnya itu dapat terbongkar satu persatu. Setelah itu ada genre romance. Genre romance ini sendiri itu biasanya tuh mengangkat tentang kehidupan sehari-hari. Karena genre ini tuh biasanya memiliki ciri khas, yaitu pemilihan diksinya atau pemilihan katanya itu yang lebih romantis atau puitis. Dan genre ini tuh bertujuan untuk membuat pembaca atau penontonnya itu bisa merasakan apa rasanya cinta dan melihat cinta atau merasakan apa itu jatuh cinta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.